Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay students, before we start our study today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyusun kerangka pidato. 2. Siswa dapat menjelaskan tari kreasi berpasangan. 3. Siswa dapat menjelaskan penerapan Pancasila Sila 3. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah kalian memiliki seorang pemimpin yang kalian idolakan? Siapakah tokoh pimpinan yang kalian idolakan? Setiap pemimpin haruslah menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia dalam Sila 3 mengandung makna suatu wujud kepaduan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, antara lain ideologi, politik, sosial, dan budaya yang secara keseluruhan terwujud dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sila 3 Pancasila? 1. Menempatkan rasa persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Kecintaan terhadap tanah air sehingga berusaha yang terbaik demi Indonesia. 4. Memajukan pergaulan di antara suku-suku maupun adat istiadat di Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selain harus memiliki sikap yang mencerminkan jiwa Pancasila, seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan sikap percaya diri dengan berani berbicara di depan umum atau berpidato. Masih ada yang ingat bagian-bagian dari pidato? Ya, bagian-bagian pidato ada 3. 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Penutup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian pidato. Nah, hari ini kita akan belajar langkah-langkah membuat teks pidato. Bagaimana ya? Langkah-langkah membuat teks pidato. 1. Tentukan tema sesuai sasaran pendengar pidato. 2. Tentukan perkiraan waktu untuk berpidato. 3. Susunlah kerangka pidato. 4. Kembangkan kerangka pidato menjadi bagian utama teks pidato, yaitu pembuka, isi, dan penutup. 5. Pada bagian pembuka, tuliskan salam pembuka dan pendahuluan. Salam pembuka berisi kalimat sapaan kepada pendengar. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan secara umum. 6. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks yang berisikan pembahasan topik secara lengkap. Isi pidato berupa penjelasan, ajakan, seruan, ataupun motivasi. 7. Pada bagian penutup, isilah dengan rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang dibahas. 8. Tuliskan pidato menggunakan bahasa baku dan santun. Sudah tahu ya langkah-langkah membuat teks pidato? Mudah bukan?
Jadi, suatu saat nanti kalian jadi seorang pemimpin sudah mahir dalam berpidato. Pemimpin dapat berasal dari berbagai bidang, misalnya dalam bidang seni tari. Salah satunya Raden Cece Sumantri. Beliau adalah seorang pelopor tari kreasi Sunda Jawa Barat. Tari kreasi adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari-tarian tradisi yang ada. Tari kreasi dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh tari kreasi daerah berpasangan. 1. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Tari Serampang 12 diciptakan oleh seorang seniman bernama Sauti tahun 1940. Tari ini dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tari Serampang 12 terdiri dari 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan. Tari Serampang 12 diiringi alunan musik tradisional yang memiliki kekhasan tersendiri. Busana yang digunakan adalah pakaian adat Melayu di pesisir pantai timur Sumatera. Aksesori tambahan seperti peci dan kain panjang hingga ke bawah untuk perempuan. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak berasal dari Keraton Yogyakarta. Tarian ini terinspirasi dari gerakan wayang golek menak. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena kecintaan dan kekagumannya terhadap wayang golek menak. Tarian ini pertama kali dipentaskan di keraton pada tahun 1943. Gerakan pada tarian ini didominasi dengan gerakan patah-patah seperti wayang golek. Busana yang digunakan umumnya baju beleduk atau beludru, berlengan panjang dan celana pendek. Aksesori yang dikenakan mahkota, sumping, gelang, kalung, dan keris yang diselipkan di bagian depan. Tari Zapin Melayu. Di Indonesia, tari Zapin berkembang dari Riau. Tari Zapin merupakan akulturasi antara budaya Melayu dengan pengaruh budaya Arab. Tari Zapin dapat dilakukan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Musik pengiring tarian terdiri atas alat musik peti gambus dan 3 alat musik tabuh marwas atau gendang kecil. Sebelumnya, tari Zapin ditarikan oleh laki-laki. Namun sekarang, tarian ini sudah bisa ditarikan oleh penari perempuan atau penari campuran laki-laki dan perempuan. Tari Srikandi Cakil. Tari Srikandi Cakil adalah tarian yang berasal dari Surakarta. Tarian ini berkembang di daerah Solo, Jawa Tengah. Tari Srikandi Cakil ini diperankan oleh penari perempuan dan laki-laki. Tari Srikandi Cakil menceritakan prajurit wanita atau Srikandi yang berperang melawan raksasa yaitu Cakil. Penari yang berperan sebagai Srikandi harus mampu memainkan karakter Srikandi dan memahami gending atau lagu dengan baik. Penari Srikandi juga harus gesit memainkan samparan saat srisik atau gerak dasar kaki dengan teknik lari-lari kecil atau saat perang. Kain samparan tersebut tidak boleh terinjak. Tari Menak Umarmoyo Umarmadi. Tarian ini berasal dari Yogyakarta. Tarian ini bercerita tentang Raja Umarmadi yang ditaklukkan oleh Umarmoyo, kemudian diangkat menjadi saudara. Busana tari yang dipakai oleh Umarmoyo dinamakan putut atau semacam sorban yang telah dimodifikasi. Sementara busana yang dikenakan Umarmadi adalah udeng gilet atau putut. Tugas hari ini.
Perhatikan beberapa peristiwa pada gambar di bawah ini. Manakah peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Jelaskan alasanmu memilih peristiwa tersebut. Itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian dapat memahami dengan baik. Jangan lupa ya kerjakan tugas hari ini. Okay students, let's close our study today by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.